Bisa kita ya, rekam tim kan penilai seperti itu. datang dari provinsi untuk para pengawas madrasah. Kita sudah mempersiapkan dengan baik sehingga pada waktu dinilai kita semua, saya harapkan semua pengawas madrasah itu sudah mempunyai berkas dan siap untuk dinilai dengan hasil yang baik. Itu teman-teman sekalian, dalam hal ini perlu saya secara garis besar nanti akan kita dipandu oleh Kang Haji Munib untuk diskusi begitu ya, untuk bagaimana mempersiapkan diri kita menghadapi penilaian kinerja pengawas madrasah. Ada 4 poin secara garis besar yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu semua menghadapi penilaian kinerja pengawas madrasah. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu baik dari pendidikan S2, S3 ya. Nah, hanya persyaratan sekarang pencantuman gelar S2, S3 tidak semudah dulu. Kalau dulu ada tugas belajar atau ada izin belajar, itu sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk ijazahnya bisa dinilai. Kalau sekarang ijazah S2, S3 baru bisa dinilai seandainya Bapak Ibu kuliah 1 ada izin belajar, yang kedua ada persetujuan dari BAKN bahwa kita kuliah di S2 ataupun S3, baru diakui penilaiannya untuk ijazah. Yang kedua, dalam pendidikan itu yaitu diklat-diklat yang diikuti oleh Bapak dan Ibu. Diklat kepengawasan. Nah, ini harus dipahami semua juga, diklat-diklatnya hanya diklat-diklat kepengawasan. Jadi di luar fungsi kepengawasan itu tidak termasuk. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi pengurus apa kemudian didiklat, kemudian itu tidak punya makna untuk di penilaian kinerja pengawas, apalagi nanti dimasukkan kepada penilaian kenaikan pangkat. Nah, jadi saya harapkan yang bisa masuk juga di sini harus memenuhi jamnya 30 JPL minimal, ya, 30 JPL minimal itu untuk pendidikan. Jadi pendidikan ada 2, ada pendidikan formal yaitu menempuh pendidikan S2, S3, ada yang diklat-diklat. Nah ini, di 2 poin ini sebenarnya bagi pengawas tidak terlalu berat, beda dengan guru. Kalau guru harus terpenuhi sekian, gitu. Kalau pengawas tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tentang yaitu pengawas. Pengawas itu ada 2 secara garis besar. 1 membuat program kerja, ya, membuat program kerja kepengawasan. Yang kedua laporan kepengawasan. Ya, laporan kepengawasan, ada penilaian kinerja guru, kemudian ada pembinaan guru, pembinaan kepala, ada penilaian standar nasional pendidikan. Nah itu masuknya kepada poin yang kedua, yaitu laporan kepengawasan. Jadi laporan-laporan kepengawasan kita ada beberapa poin secara rinci, nanti akan dijelaskan oleh Kak Haji Munib ya, diskusi bersama. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yaitu melakukan publikasi ilmiah. Ya. Nah di sini masih ditemui oleh saya sebagai tim penilai di pusat, gitu ya. Rekan-rekan pengawas belum bisa membedakan mana PTK, mana PTS, mana PTKP. PTK itu kerjaannya guru, ya. Jadi PTK itu adalah penilaian untuk guru, penilaian tindakan kelas. Kalau PTS itu untuk kepala madrasah, untuk kepala sekolah, PTS. Ya. Kalau untuk pengawas itu PTKP, penilaian tindakan kepengawasan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dalam mengirimkan untuk kenaikan harus bisa membedakan mana PTK, mana PTS, mana PTKP, Bapak sekalian. Ya. Jangan-jangan kita mengirimkan kok tidak dapat nilai, karena ini setelah dinilai oleh pusat atau dinilai oleh tim penilai itu bukan PTKP tapi PTS, penilaian tindakan itu sekolah, itu untuk kepala. Apalagi PTK, penilaian tindakan kelas, itu untuk guru. Itu yang ketiga. Yang keempat,
para pengawas mempunyai unsur penunjang. Nah, seminar-seminar yang Bapak Ibu ikuti, workshop-workshop yang Bapak Ibu ikuti, itu masuknya unsur penunjang. Ya, unsur penunjang. Nah, kegiatan webinar sekarang kita, itu bisa saja kalau Bapak Ibu menghendaki, nanti oleh Sekum begitu ya, disepakati semua oleh Bapak Ibu, kita buatkan sertifikat ya workshop ya, sertifikat workshop itu masuk unsur penunjang Bu ya, maksud unsur penunjang, nilainya satu kegiatan. Jadi usahakan kita sendiri kalau bisa sepakati bersama kita membuat sertifikat ya. Tapi mungkin kalau sertifikat Bapak Ibu ya mungkin ada kontribusi keuangan untuk mencetak dan membeli kertasnya gitu ya. Nah, ini nanti tinggal disepakati saja. Kalaupun tidak apa-apa begitu ya, nggak apa-apa gitu ya bagi kita sebagai pengurus. Kalau Bapak Ibu menghendaki kita siapkan begitu ya. Ini juga penawaran mereka. Nah itu workshop yang Bapak Ibu ikuti, seminar-seminar yang Bapak Ibu ikuti itu harus tentang kepengawasan. Di luar kepengawasan otomatis tidak masuk begitu ya. Nanti di pemberkasan itu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu jadi pengurus Nahdlatul Ulama atau pengurus apa di perguruan tinggi punya sertifikat workshop atau apa yang tidak berkaitan dengan kepengawasan, itu secara otomatis tidak termasuk dalam penilaian. Itu secara garis besar Bapak dan Ibu dokumen-dokumen yang Bapak Ibu hendaknya disiapkan oleh Bapak Ibu menghadapi penilaian kinerja pengawas madrasah. Mudah-mudahan nanti secara rinci akan kita diskusi bersama dengan dipandu oleh Kang Haji Munif, gitu ya. Kita bisa nanti dialog kita, sehingga Bapak dan Ibu betul-betul paham pertemuan ini. Saya harapkan bisa bermakna karena kita sangat mendesak sekali pertemuan ini. Kemudian Bapak dan Ibu, masalah kurikulum Merdeka Belajar, saya sudah konsultasikan dengan Bu Haji Evi di luar ini ya. Saya sudah konsultasi dengan Bu Haji Evi. Nah, Bu Haji, saya minta Bu Haji ya sebagai kasih kurep gitu ya untuk mengadakan kita webinar bersama tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Bu Haji Evi siap katanya, nanti saya sendiri memberikan waktunya kapan Pak Haji gitu ya. Kita akan menyamakan persepsi juga karena menurut Bu Evi juga disampaikan Pak Haji, ini tidak semua madrasah nanti Jawa Barat masuk begitu ya. Nah, jadi siapa saja madrasah di binaan kita yang mengajukan untuk mengikuti kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama ya, kita sendiri bisa berdiskusi bersama tentang kurikulum Merdeka Belajar. Insya Allah kita terus menggali ilmu untuk kita. Jadi para pengawas itu ilmunya dari kita, oleh kita, untuk kita, begitu ya pengawas itu. Jadi marilah kita bersama membangun kebersamaan untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai pengawas madrasah. Terima kasih Kang Haji Das, mungkin sebagai pengantar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kopjas Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan pemaparannya begitu jelas, dan tentu mudah-mudahan ini dapat kita tindak lanjuti terutama dalam persiapan penilaian kinerja pengawas madrasah Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, supaya tidak menyita waktu untuk sesi yang kedua, pemaparan dari Pak Sekub sekaligus aku memandu untuk berjalannya diskusi dalam hal terkait dengan PKPM ini. Namun tentunya bagi yang bertanya supaya tertib agar hand raise-nya diaktifkan, nanti pertanyaannya nanti secara berurutan. Hand raise yang mana yang duluan nanti akan diberikan kesempatan secara berurutan supaya tertib. Jadi tidak nyerobot untuk mengajukan pertanyaan sebelum kami persilakan untuk bertanya berdasarkan hand raise nanti yang akan di Bapak Ibu aktifkan. Silakan nanti kalau waktu diskusi silakan untuk hand raise diaktifkan. Nah, kita sudah ada pemaparan tentang PKPM ini. Silakan kepada Pak Dr. Munif, Pak Sekum untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Silakan, Pak.
Cuman sekarang dibuat persiapan lama pas-pasan. Ya udah makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas, Pak Ketua? Alhamdulillah terlihat jelas. Dengar Pak Ji. Jelas. Jelas. Mohon. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua yang mudah-mudahan bisa hadir, mungkin agak telat, Pak Wakil Sekretaris, Pak Dirnas, dan seluruh Korbit, kemudian Ketua Bidang, Korwas, serta Bapak dan Ibu sekalian pengawas madrasah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diinisiasi oleh kami dengan Ketua karena merespon terkait dengan penilaian, termasuk juga banyaknya yang japri, baik lewat ke Ketua ataupun lewat ke saya pribadi, tentang bagaimana sesungguhnya penilaian kinerja pengawas madrasah pada tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita pahami secara bersama bahwa penilaian kinerja pengawas madrasah itu adalah barang lama yang terkadang terlupakan, atau barang lama yang oleh pejabat terlupakan, tapi oleh pengawas sendiri ada sebagian yang melaksanakan, sebagian juga melaksanakan secara administratif ketika ada kebutuhan untuk KNP aja. Nah, nampaknya mungkin dari pihak Provinsi Jawa Barat perlu melakukan kegiatan seperti ini, bukan hanya sekedar ada dipanya di Provinsi Jawa Barat itu, tetapi juga ingin memantau dan dia memiliki database terkait dengan aktivitas kegiatan pengawas kita yang setiap tahun dilakukan penilaian kinerja pengawas. Dan runtutannya sebetulnya sebelumnya muncul SKP pengawas ya harus dilakukan penilaian kinerja pengawas dulu. Cuman kita kan SKP-nya sudah, baru penilaian kinerja pengawasnya belakangan. Iya. Jadi boga anak lah kayak kawin. Jadi mestinya makan tidak seperti itu runtutannya. Sama halnya aja dulu dilakukan PKG dulu, baru kemudian SKP. Gimana? Nah, yang jadi rujukan landasan kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah tahun 2022 itu adalah yang terkait dengan SK Dirjen nomor 6934 tahun 2014 tentang pedoman penilaian kinerja pengawas madrasah. Pedoman penilaian kinerja pengawas madrasah ini dari mulai tahun 2014 sudah dilakukan. Jadi belum ada sampai sekarang perubahan apapun terkait dengan instrumennya. Itu yang pertama perlu dipaham. Lantas kenapa sekarang harus dilakukan oleh Kanwil? Bukan dilakukan oleh Kanwil. Kanwil itu ingin mempunyai data tentang rekam jejak hasil penilaian kinerja pengawas madrasah se-Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain ya, kebetulan di tahun sekarang Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran yang terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasah itu informasinya. Nah, kemudian saya coba komunikasi dengan admin provinsi Pak Maulana. Mungkin minggu-minggu kemarin di kabupaten kota ada tim verbal dari tingkat provinsi yang datang atau hadir ke kabupaten kota masing-masing di Pokjawasnya, sekaligus juga koordinasi dengan Pak As untuk melakukan verbal dan terkait dengan biodata kita yang sudah dibuat. Nah, kenapa kemudian provinsi itu bisa terlibat? Ini yang terkait dengan tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya itu adalah bisa dilakukan oleh Kanwil Provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau Kementerian Agama kantor kabupaten. Artinya provinsi bisa saja mengambil alih atau secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kota memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan
dan koordinasi kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah sesuai dengan pedoman penilaian kinerja madrasah yang kemarin sudah dilakukan, membentuk, menetapkan, menyusun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan tim penilai Kayak wilayah mengurangi ini, masing-masing. mengurangi kemacetan. Kemudian kantor Kementerian Agama provinsi Kalau atau kata aturan dia kabupaten semua kota mobil itu pada berebut. adalah Gini, tapi kan kalau diatur kan mau tuh kayak berkewajiban menyediakan penilai yang memenuhi syarat. Sekali lagi, tim penilai yang memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya adalah siapa tim penilai yang memenuhi syarat itu? Yaudah ya. Dalam klausul Iya, iya, berikutnya iya. itu Kan apa lagi ya dijelaskan kalau masih ada waktu bahwa ya? Yuk. tim penilai atau syarat tim penilai itu terdiri dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian yang kedua adalah Kasih Pendidikan Madrasah (KOS), kemudian yang ketiga pengawas. Nah, saya kemarin mengkomunikasikan dengan admin provinsi ke Pak Maulana, Pak, kalau dilihat dari juknis bahwa di tingkat provinsi itu tidak memiliki kewenangan menilai. Yang punya kewenangan menilai di tingkat kabupaten kota. Kalau mengkoordinasikan dengan tingkat kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian dari admin provinsi betul Pak Munir bahwa jadi tidak ada tim penilai dari tingkat provinsi. Itu yang perlu dicatat oleh Bapak. Sekali lagi dari pihak provinsi baik Kabid maupun Kasih di lingkungan Penmat itu tidak terlibat dalam penilaian kinerja pengawas. Terlibatnya hanya secara administratif dan bersifat monitor. Sekali lagi, bersifat administratif dan bersifat monitor. Sebagaimana pada kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah. Cuman bedanya di penilaian kinerja kepala madrasah ada poin unsur yang memberikan penilaian itu di tingkat provinsi adalah Pak Habib. Jadi ada keterlibatan Pak Habib. Sementara untuk tim penilai kinerja pengawas madrasah tidak ada keterlibatan dari pihak provinsi. Jadi tim penilai itu terdiri dari pertama kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi pihak provinsi hanya bersifat administratif dan melakukan monitoring untuk merekam data seluruh pengawas hasil dari penilaian itu. Kenapa demikian? Karena tingkat provinsi perlu data, maka yang dilakukan penilaian kinerja di tingkat provinsi ini menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh admin Kementerian Agama tingkat provinsi. Jadi seluruh Jawa Barat nanti akan menggunakan aplikasi yang sama yang disiapkan oleh Kementerian Agama tingkat provinsi. Dalam hal ini dari bidang Penman. Siapa saja yang akan mendapatkan aplikasi itu? Kata Pak Maulana nanti kata admin provinsi itu sebagai tim penilai nanti akan diberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana cara penggunaan aplikasi. Itu yang mesti harus dicatat baik-baik. Yang kedua adalah tim penilai itu adalah Kasih Pendidikan Madrasah tingkat kabupaten kota masing-masing. Ini sudah menjadi kepastian Kasih Pendidikan Madrasah dan kepala kantor Kementerian Agama. Yang ketiga adalah pengawas senior. Nah, pengawas senior itu pertimbangannya adalah satu golongan. Karena di dalam syaratnya ada ketentuan bahwa tim penilai itu untuk yang terkait dengan pengawas pangkatnya adalah setingkat lebih tinggi atau minimal sama dengan yang dinilai. Jadi sekali lagi, pengawas senior itu adalah pengawas yang ditunjuk oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yaitu yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pengawas yang dinilai atau minimal sama. Jadi kalau misalkan seorang penilai itu golongannya 4A, maka dia minimal harus
menilai yang golongan 4A. Jadi yang 4A tidak bisa kemudian menilai yang 4B. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan mendasarnya adalah pengawas senior itu siapa yang menunjuk? Yang menunjuk adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dengan berbagai macam pertimbangan. Oleh admin provinsi, Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota maupun Kasih sudah disampaikan bahwa untuk memilih pengawas senior itu bukan hanya sekedar golongan, tetapi dia punya kemampuan IT. Saya ulangi lagi, pengawas senior yang dipilih oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu sesuai dengan rujukan dari tingkat provinsi adalah yang memiliki kemampuan menggunakan IT. Kenapa demikian? Karena penilaian kinerja pengawas madrasah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Bidang Penmat Provinsi Jawa Barat, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hampir sama persis aplikasi yang digunakan pada saat penilaian kinerja kepala madrasah. Kalau pada penilaian kinerja kepala madrasah, pengawas yang memiliki binaan saker dipastikan mereka jadi penilai. Nah, sedangkan untuk penilaian kinerja pengawas madrasah, tidak semua pengawas madrasah akan menjadi tim penilai. Bisa saja di tingkat kabupaten kota itu pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk melakukan penilaian adalah mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin 5 orang, sesuai dengan kebutuhan kantor kota kabupaten masing-masing. Dengan memenuhi persyaratan tadi. Pertama adalah golongannya lebih tinggi dari yang dinilai, kemudian yang kedua adalah harus melakukan paling tidak uji kompetensi, bisa melalui ketua pokjawasnya atau bisa oleh kepala tergunanya, kemampuan IT, karena ini akan berbasis aplikasi. Jadi pengawas senior itu bisa saja yang tim penilai itu ada golongan 4A, golongan 4B. Golongan 4A berarti dia punya kewenangan menilai 4A, menilai 3D, pengawas juga. Kalau golongan 4B dia punya kewenangan untuk menilai pengawas yang 4B, kemudian yang pengawas yang 4A dan di bawah. Nah, di kita pengawas itu di Jawa Barat belum ada pengawas utama, baru ada pengawas muda dan pengawas madya. Yaitu pengawas madya itu dari mulai golongan 4A sampai 4C. Kalau pengawas muda kan ke bawah, minimal 3C. Itu jelas yang terkait dengan tim penilai. Jadi silakan Ketua Pokjawas Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing untuk membentuk tim penilai. Jadi 1 orang pengawas dinilai oleh 3 orang, yaitu Kepala Kantor, kemudian Kepala Kasih, kemudian yang kedua adalah pengawas. Nah, ini persyaratan penilai. Sebetulnya kalau kita ingin melihat dari persyaratan penilai, maka hampir pengawas di Jawa Barat itu dalam pandangan saya sampai saat ini adalah belum memenuhi syarat. Kenapa belum memenuhi syarat? Karena syarat yang pertama itu memiliki sertifikat asesor penilaian kinerja pengawas madrasah. Sertifikat asesor penilaian kinerja pengawas madrasah. Pernahkah di antara kita sejauh ini ada pengawas yang pernah mengikuti diklat terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasah? Nampaknya kan kalau menurut saya dalam pandangan saya belum ada. Kalau guru yang mengikuti diklat terkait dengan bagaimana penilaian kinerja itu hanya, tapi pengawas yang pernah mengikuti diklat di BDK terkait dengan penilaian kinerja pengawas
Nggak ada suaranya. Suaranya hilang, Pak. Suara tidak ada, Pak. Kayak gangguan. Lempar ya. Gangguan. Suara menghilang. Ya, Kang Haji Munib suaranya menghilang. Terlempar, Pak. Hilang. Harus dilakukan manual. Halo, Kang Haji Ndas atau Kang Haji Munib? Suaranya Terlempar, Pak, sinyal, Pak. Yang bukan pemateri jangan dikeluarkan. Halo. Kang Didin, Jadi Toel. kita dibantu Kang Haji Munib. Kang Didin, Sinyalnya, Pak, terlempar. Beliau lagi OTW masuk lagi, Pak. gitu. Ya, OTW masuk lagi karena sinyal putus. Masuk lagi ya. Ganti posisi, cari sinyal. Bapak geningan. Dia kumaha tenan pakai earphone atau kumaha? Kita bapak nggak ada. Ada. Sok kumaha di maga. suaranya Kang Haji Munib di Garut gitu ya teh sinyalna. Mohon Pak, hujan di Garut, Pak. Ya, sabar. Hujan badai henteu ge rada sisa sinyal. Kadabing. abang Halo, orang Garut. Syamis. Oh. Galendo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Maaf, terlalu nikmat ngomong dikirain masih ada di Iya kan, Zoom. iya. Ternyata udah terpental. Iya, pastinya, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Ya, Kang oke. Munib di mana di Garut ya teh gitu? Iya, di Yang Garut lain. maklum lagi suasana mendung. Oh. Mendung merana. Ya, yang lain tolong di mute lagi, silakan dilanjutkan. Oleh host aja di unmute sebenarnya Pak Anas bisa. Iya, siap. Memiliki sertifikat asesor kan tidak ada. Yang kedua memiliki pengalaman sebagai pengawas minimal 4 tahun sudah. Terlatih memiliki keterampilan untuk menggunakan instrumen sudah pelajari. Yang keempat mampu mengelola dan menafsirkan data bisa dipakai. Artinya kalau melihat syarat ketentuan sebagai tim penilai untuk pengawas senior itu, maka dalam poin 1 belum ada yang memenuhi. Sebetulnya ada klausul itu, yaitu klausulnya jika di kabupaten kota tidak ada yang memenuhi syarat, maka bisa mengambil dari kabupaten lain. Jadi unsurnya itu bisa kita menggunakan dari kabupaten ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama atau kantor Kementerian Agama. Masa tugasnya 3 tahun. Jadi kalau tidak ada dari penilai yang memenuhi kriteria ini, kamu bisa ngambil dari kabupaten lain. Cuman dimaknai, mohon maaf, oleh pihak Penmat bahwa sertifikat asesor itu adalah sertifikat asesor yang terkait dengan sebagai asesor akreditasi. Makanya kemarin banyak pengawas yang melakukan sertifikat akreditasi. Memang sejak dulu sertifikat akreditasi sebagai asesor di Bankes itu dianggap sebagai layak untuk melakukan penilaian kinerja. Padahal sama sekali tidak ada relevansinya. Tapi kan karena ini merupakan kewenangan menjadi tanggung jawab di tingkat provinsi, ya silakan. Padahal kalau menurut saya, saran saya adalah ketika dia memiliki sertifikat terkait dengan diklat penilaian angka kredit jauh lebih relevan ketimbang sertifikat asesor. So, sekarang kita bukan melakukan penilaian untuk
untuk asesmen profesitas yang verifikasi. Tapi terlepas dari itu semua, daripada poin 1 ini tidak ada kemudian kita mengambil di tingkat provinsi yang lain, maka justru akan lebih rumit. Sehingga mungkin di bidang provinsi punya pertimbangan. Akhirnya saya komunikasi ulang dengan admin provinsi, apakah mungkin tim penilai khususnya yang terkait dengan pengawas, unsur pengawas senior, adakah silang antar kabupaten kota? Jawaban beliau, tidak Pak Munib, tidak ada silang. Jadi saya alhamdulillah kalau tidak ada silang. Artinya Bapak Ibu, penilaian tetap dilaksanakan di kabupaten kota masing-masing, yang menilai adalah unsur pengawas senior. Ditambah kebiasaannya sekarang, berarti kebiasaan yang dulu oleh Korwas, oleh Ketua Pokjawas diganti sekarang. Ada 3 penilai. Kepala kantor, kasih pendidikan madrasah, kemudian hanya kalau dulu melakukan penilaian yang menggunakan aplikasi yang bersifat offline, saya ulangi lagi, aplikasi yang bersifat offline dalam bentuk Excel yang sudah banyak tersebar. Nah, tahun 2022 ini penilaiannya menggunakan aplikasi yang bersifat online. Kalau offline, hari itu penilaian bisa saja laporannya dilaksanakan besok, lusa, atau bulan depan, atau tahun depan, baru bisa beres. Tapi kalau yang sekarang, karena aplikasinya adalah online, sama dengan ketika menilai kinerja kepala madrasah, hari ini dinilai, hari ini nilainya harus masuk, dan harus dicetak hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya selang waktu mungkin 1 jam untuk beres administrasi, sudah langsung beres. Dan itu sudah terekam langsung datanya di tingkat provinsi. Tahun-tahun sebelumnya kan di tingkat provinsi tidak punya data kinerja pengawas itu sampai di mana. Nah, pertanyaan berikutnya saya munculkan kembali kepada pihak admin kabupaten kota, admin di tingkat provinsi itu. Bapak Punten, kalau dalam penilaian kinerja kepala madrasah pada tahun kemarin di bidang Penmat, kepala bidang Kabin, kemudian sama kasih Penmat di tingkat kabupaten kota, itu kan menilainya tidak seluruh butir instrumen yang dimiliki oleh kepala madrasah. Nah, apakah sekarang Yuda, kepala kantor, kemudian kasih pendidikan madrasah, akan menilai seluruh instrumen kinerja kepala madrasah, atau hanya beberapa butir saja yang bisa dianggap sebagai representasi menurut pertimbangan beliau? Dan seperti tahun kemarin kan seharusnya 108 ke 109 Pak Kabid menilai, tapi terjadi proses penilaiannya kan Pak Kabid cuma 8 butir dalam bentuk wawancara. Kasih juga sama. Nah, sekarang apakah seperti itu? Dari admin provinsi itu menyampaikan bahwa unsur instrumen yang dijadikan dasar untuk penilaian oleh kepala kantor dan kasih pendidikan madrasah adalah sama dengan instrumen pengawas. Hanya berapa item yang akan ditanyakan dan berapa waktu lamanya itu menjadi kewenangan kepala kantor, kemenang kabupaten kota, dan kasih pendidikan madrasah masing-masing. Artinya hanya mereka yang tahu, karena aplikasi penilaiannya akan berbeda. Untuk kepala kantor khusus aplikasinya, untuk kasih khusus, untuk pengawas senior, pengawas sebagai penilai juga khusus. Jadi yang tidak tahu siapa? Yang tidak tahu adalah peserta. Artinya peserta yang kebetulan dia tidak berangkat sebagai tim penilai, dia tidak akan tahu. Yang tahu hanya pengawas senior yang ditunjuk oleh kepala kantor sebagai penilai, kemudian kasih pendidikan madrasah dan kepala kantor. Jadi sekali lagi, berapa jumlah instrumen yang akan dinilai oleh kepala kantor, kasih, kemudian pengawas senior, instrumen yang menggunakannya sama, cuman berapa pertanyaan yang akan diberikan oleh kepala kantor dan kepala kasih, maka hanya yang bersangkutan dan Allah yang Maha Tahu. Siap. Kalau untuk pengawas senior, itu barangkali dongengnya bisa sejam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya, sesama kawan, sesama biskota di Larang Sarinya.
Itu menjadi, apalagi moto Pak Ketua itu adalah moto kebersamaan. Nah, akan terjadi persoalan memang ketika kalau provinsi mengambil kebijakan terjadi pengawasan penilaian silang antar kabupaten. Misalkan Pak Munib ditunjuk untuk Kabupaten Tasik, menilai Bu Yeni begitu. Saya periksa aja semuanya dari kelainan mastik wal materi. Jadi kan nanti terjadi unsur yang kabupaten ini periksanya ketat, yang kabupaten ini periksanya nggak ketat. Khawatirkan terjadi seperti itu. Jadi alhamdulillah di bulan puasa ini kita dapat berkah sebetulnya, tidak ada menggunakan pengawas senior lintas kabupaten. Selamat semua Bapak Ibu. Kemudian dari pihak provinsi itu intinya. Setelah kita lakukan komunikasi, diskusi yang terkait. Yang ketiga adalah instrumen penilaian kinerja pengawas madrasahnya yang sudah saya dapatkan dari biasa tahun-tahun sebelumnya. Saya kirim ke Pak Admin Provinsi untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai instrumen penilaian kinerja pengawas madrasah. Dan itu tidak akan jauh berbeda, kecuali kalau di tingkat admin provinsi melakukan penyederhanaan. Sekali lagi, instrumen yang saya kirim itu jumlah butirnya cukup banyak, sesuai dengan yang biasa Bapak Ibu lakukan, kecuali di tingkat provinsi, admin provinsi melakukan penyederhanaan. Itu saja perbedaannya. Nah, masa tugas penilai itu adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 2 periode. 3. Nah, jadi masa tugasnya ternyata adalah 3 tahun pelaksanaan tugas dan dapat diangkat kembali paling lama 2 periode masa tugas. Artinya berarti 3 tahun berikutnya masih bisa. Nah, ketentuan tim penilaian itu adalah timnya terdiri 3 orang. Nah, pangkat dan golongan penilai setingkat lebih tinggi atau minimal sama daripada yang dinilai. Nah, itu kan tadi saya sampaikan, jika dalam hal tertentu belum ada asesor bersertifikat dalam provinsi atau kantor Kementerian Agama kabupaten kota tersebut, maka bidang pendidikan madrasah dapat meminta bantuan asesor yang bersertifikat dari bidang pendidikan madrasah provinsi atau kantor Kementerian Agama kabupaten kota terdekat. Kalau misalkan Garut tidak punya, berarti kita di Tasik atau minta Kabupaten Bandung. Kalau Jawa Barat ternyata tidak ada yang memenuhi semua, ya karena tetangganya DKI dan Banten. Tapi syukurnya alhamdulillah kita dianggap sudah tidak ada persoalan, sudah memiliki sertifikat. Walaupun pertimbangan kami sertifikatnya sertifikat asesor ASN. Ya, tidak ada persoalan lah. Yang penting kita tidak keluar dari lintas provinsi. Nah, ini pengawas muda ada 9 unsur, nanti ke 10 nantinya kalau nggak salah jumlahnya nanti ditambah itu. Pengawas maja 10, kemudian ini pengawas utama 12. Nah, ini tadi dijabarkan kembali menjadi instrumen. Jadi yang ini tidak akan dibahas karena kita tidak punya pengawas utama. Yang ada di kita adalah pengawas muda dan pengawas muda. Baik, saya stop ini share screen-nya dulu. Saya munculkan aplikasi sederhana yang saya kirim ke pihak provinsi. Mudah-mudahan kalau misalkan beliau mengikuti aplikasi ini, ya syukur berarti sama. Kalau kebetulan ternyata tidak, ya mungkin beliau berarti menyederhanakan. Kelihatan Pak ya? Belum Pak Munib, belum Pak Dokter, belum. Iya. Belum ada, Pak. Belum ada. Aplikasi Excel ya? Ya. Aplikasi. Sudah terlihat belum Pak? Belum. Halo, belum. belum juga. Ya, belum. Oh, di sana
aplikasi kirim via WA. Boleh bertanya, Pak? Batuk Bu Haji. Dikirim di Pok Jabar. Nah, ada. Ada. Kamu Nip, suaranya dibuka dulu, barusan saya output dulu. Tadi terdengar, mohon maaf, terdengar nyanyian itu kayak nyanyian cucu saya. Oh, Baik Bapak Ibu, ini pengawas media. Untuk pengawas muda tinggal sama. Ya, perbedaannya adalah pada pengawas muda tidak melakukan pembimbingan terhadap pengawas. Kalau pengawas media tambahannya punya melaksanakan bimbingan terhadap pengawas muda. Nah, ini instrumennya Pak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk katakanlah menggunakan aplikasi ini, cukup hanya melihat saja untuk menghitung-hitung kira-kira berapa nilai yang diperoleh. Karena minimal kan harus kategorinya Pak. Nah, ini sudah sangat rinci Pak. Misalkan pada instrumen butir poin 1 kan ada 4 komponen penyusunan program, yaitu K1. Pertama, ada dokumen program pengawasan tahunan yang memenuhi 6 aspek dengan sistematikanya sebagai berikut. Nah, ini 6 aspeknya. Identitas, pendahuluan, identifikasi dan analisis pengawasan, 4 matrik program pengawasan, 5 penutup, 6 lampiran. Jika dari 6 identifikasi ini ada semua, berarti oleh Bapak Ibu tinggal program pengawasan tahunan memenuhi 6 aspek, tinggal klik di sini. Secara otomatis mendapatkan skor 4. Kalau ternyata dari 6 yang harus ada itu Bapak Ibu bikin programnya sampai penutup tadi, tapi tidak punya lampiran, berarti hanya 5 kan. Program pengawasan tahunan memenuhi 5 aspek sistematika, berarti klik cuma punya 5. Nilainya 3. Ternyata Bapak Ibu punya program itu hanya judul, pendahuluan, dan identifikasi, berarti hanya cuma 3. Ya, berarti 3 aspek sistematika. Nah, pas saya punya program tapi hanya judul saja, yang nggak tahu itu nggak ada di sini ya Pak. Kalau hanya judul saja mungkin 0. Atau mungkin toleransinya adalah 1. Berikutnya juga sama pada item 1.2 identitas program. Ada identitas program pengawasan tahunan yang berisi 5 aspek. Ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Kalau 5-nya terpenuhi 4, kalau terpenuhi 4, 3, kalau terpenuhi 3, 2, kalau terpenuhi 2, 1. Ini juga sama. Ini bukti fisiknya yang masuk terpenuhi itu. Berarti di cross check. Nah, karena di pertanyaan mendasarnya kan tadi yang saya sampaikan ke Pak Admin Provinsi. Apakah mungkin bahwa kepala kantor sama Kasih-Penmat akan memeriksa bukti fisik ketika dalam proses wawancara? Nah, itu kan hanya terjadi proses 2 tawaran. Yang pertama adalah bisa saja melalui wawancara dulu hanya beberapa butir kepala kantor atau kepala kasih itu. Kemudian setelah selesai wawancara, mungkin nilainya nanti belakangan setelah dia membuka bukti fisik yang sudah dikirim oleh kita. Yang kedua, boleh jadi alternatifnya adalah bukti fisik yang terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasah itu sudah dikumpulkan dulu di tingkat kabupaten kota, kemudian dikirim ke Pak Kasih sama Pak Kepala sebelum hari pemilihan. Jadi dia sudah membuka dulu dokumen, baru kemudian melakukan wawancara secara online. Jadi kemungkinan yang kedua ini yang bisa dipastikan menurut informasi dari Pak Maulana. Nah, kemungkinan yang ketiganya adalah bisa saja bukti fisiknya hanya dikirimkan sebagai administrasi,
tapi dilakukan proses wawancara. Karena pada hari itu juga penilaian harus selesai. Nah ini untuk butir yang satu, K1 itu jumlah itemnya baik pengawas muda maupun pengawas madya sama. Yaitu ada 14 butir item. Nah untuk K2 pelaksanaan program, saya ambil contoh misalkan pengawas program, ada dokumen laporan pelaksanaan program pembinaan guru yang ditunjukkan dengan 6. Pertama ada surat keterangan pelaksana pembinaan guru. Berarti dari siapa? Dari kepala madrasah. Daftar hadir pembinaan guru. Memenuhi jumlah minimal guru. Jumlah minimal guru itu untuk pengawas MI adalah 60 RAM. MTS MA jumlahnya 40. Jadi kalau kegiatan kepengawasannya atau pembinaannya dilakukan secara bersamaan, maka akan terpenuhi. Kalau tidak secara bersamaan, maka dikumulatifkan. Kalau dalam penilaian AKV. Nanti ini dalam penjelasan yang lain. Kita hanya membicarakan masalah ini. Jadwal pelaksanaan pembinaan gurunya harus ada, kesimpulan hasil pembinaan guru harus ada, tindak lanjut hasil pembinaan guru harus ada, materi pembinaan gurunya meliputi kompetensi pedagogik atau profesional atau kepribadian sosialnya harus ada. Ketika memenuhi 6 laporan ini, laporan pelaksanaan program pembinaannya, 6-nya ada, berarti 4. Kalau hanya memenuhi 4 atau 5 bukti, sampai 5 bukti 3. Kalau hanya memenuhi 2 sampai 3 bukti, 2. Kalau hanya memenuhi 1 bukti, berarti cuma 1. Katakanlah kita ingin 4 dan seterusnya. Nah, pada poin 2, K2 itu sampai 5 instrumen, 5 item. Pada poin 3, itu sudah masuk berkaitan dengan yang membedakan antara pengawas madya dan pengawas muda. Nah, di sini ada item yang berbeda. Mana perbedaannya? Yaitu melaksanakan pembimbingan terhadap siapa? Pengawas madya, pengawas muda. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan terhadap pengawas muda itu adalah hanya dilakukan oleh pengawas madya. Kalau bukan oleh pengawas madya, maka tidak dilaksanakan. Itu kira-kira. Nah ini sama, bukti fisiknya tinggal Bapak Ibu contek-contek. Kemudian pada item yang ketiga, kemudian ada sampai berapa butir? 3 sampai 6. Kemudian, nah ini maksud saya, pada butir 4 yang membedakan antara pengawas madya dan pengawas muda. Karena di situ ada pembimbingan terhadap naik pada 4.4. Menyusun program pembimbingan pengawas muda dalam melaksanakan tugas pokok. Jadi kalau pengawas madya harus ada, tapi kalau pengawas muda tidak ada. Karena pengawas muda tidak akan membimbing pengawas pertama, sebab pengawas pertama tidak ada. Jadi ini hanya untuk pengawas madya. Itu yang membedakannya instrumennya. 4, seterusnya sampai jumlah instrumennya itu ada 12. Nah nanti skornya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau kita sudah klik-klik sesuai. Nah ini jadikanlah sebagai bahan evaluasi diri kita. Apakah terpenuhi atau tidak program serta laporan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Prinsipnya di situ ada program, ada laporan. Yang terakhir ada evaluasi. Dan ini mengevaluasi ada. Nah ini nanti skornya Pak. Nah, skornya di sini. Nah, ini ternyata amat baik hasilnya. Kan minimal baik. Ini ada yang 100, ini 4 semua. Jadi kalau misalkan nanti Bapak berarti target minimal di sini harus baik. Nah, mestinya target minimal harus baik. Nilai kinerja ini harus lebih besar. Harus lebih besar daripada nilai penilaian kinerja tahun sebelumnya atau minimal sama. Logikanya kan begitu. Sama aja PKG guru. Minimal sama atau lebih besar daripada tahun sebelumnya. Jadi logikanya seperti itu. Makanya pada tahun sebelumnya berapa nilainya? Kalau tahun sebelumnya 88, berarti tahun sekarang ya minimal 88. Atau maksimal minimal 88. Boleh lebih dari 88 kan?
Nah, yang dikhawatirkan karena tahun sekarang adalah keterlibatan kepala kantor dan Pak Kasih yang belum tahu nilai yang sebelumnya berapa, nah itu perlu dikoordinasikan oleh Ketua Pokjawas. Jangan sampai terjadi penilaian kinerja pengawas itu penurunan. Nah, itu kira-kira sebagai gambaran awal untuk kita memulai sharing diskusi. Mungkin akan lebih bagus kalau aplikasi ini secara sederhana bisa dilengkapi oleh Kang Edras dalam bentuk dua model, yaitu aplikasi pengawas muda dan aplikasi pengawas lanjut. Tetapi kita sebetulnya mau aplikasi juga tetap tidak akan digunakan aplikasinya. Cuma hanya sekedar untuk melakukan evadir saja. Ya, sebab penilaian dilakukannya melalui aplikasi secara online yang sudah disiapkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Itu saja Bapak Ibu sekedar awal untuk membuka diskusi dalam rangka ngabuburit. Atur mohon, aturkan kalau ada kekurangan silakan kita buka forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ya, halo. Gimana bisa bertanya? Ya. Pak Munit nih, mana Pak Munit nih? Melalui Pandas, Pak. Melalui Kang Hajindas. Halo. Enggak, Kang Hajindas. Halo? Halo. Ini Pak, dalam masa penilaian PKM ini, saya rasa kalau online, halo? Lanjut Catat lanjut. dulu oleh Kang Hajindas masuk. Ya, halo. Ditujukan di ke Kang Hajindas. Halo, tes. Hajindas, Jangan-jangan terpental Kang Hajindasnya. Sama Pak Munit aja. Ya, sok mangga. Kang Didin, Ya, Kang Das, masih ada nggak? Ya, ada nggak nih Udah sok yang nih? resen pertama dulu, Pak. Langsung aja kayaknya Pak. Mangga Pak Jejen. Ya, siap. Gini Pak, Par, permasalahannya kalau penilaian yang dilakukan oleh kepala kantor dan kasih madasa juga pengawas senior, saya rasa untuk kepala kantor Pak mungkin dalam penilaian ini kurang tepat Pak. Artinya kepala kantor itu kan pengennya duduk manis Pak, pengennya matengan masakan gitu. Nah, sebaiknya dalam aplikasi ini kalau online mungkin saya rasa agak keberatan kepala kantor dan kasih. Berbeda dengan penilaian para madrasah. Kalau ini dijalankan secara online, ini agak keberatan. Sebaiknya dilaksanakan secara offline. Nah, secara offline juga dengan timing yang tepat, juga laporan yang tepat. Jangan diartikan kendor gitu. Nah, itu satu Pak. Kedua, permasalahan instrumen. Instrumen sebaiknya dibagikan dulu kepada peserta PKPM supaya dikaji. Jangan sampai terjadi permasalahan di lapangan. Tidak memahami konsep, tidak memahami penilaian-penilaian tersebut. Gitu Pak. Sebaiknya di-sharekan dulu aplikasi-aplikasi supaya dipelajari. Poin-poin yang mana yang harus kita perkuat dan poin-poin mana yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak diantaranya. Sekian dan terima kasih. terima kasih Pak Jen. Mohon maaf saya barusan terlempar. Baik, udah berapa pertanyaan ini? Mohon maaf saya baru masuk lagi nih. Baru satu. Kalau Dari dilihat Pak dari Dirjen aja, Kang Das. Baru satu iya, pertanyaan. iya, kalau dilihat dari Satu urutan setelah ini harusnya tadi Ibu Ucu dulu. Silakan Ibu Ucu. Lihat dari urutan hand raise yang ada di monitor. Silakan Ibu Ucu untuk apa yang mau disampaikan dalam diskusi ini. Pak Ucu. Ibu Ucu Dimyati. Oh, Pak Ucu, mohon maaf. Mohon maaf Pak. Ibu Ucu. Mohon maaf Pak, mohon dimaklum Pak. Ucu. Iya, mohon maaf. Ketua Pokjas Bandung Barat. Mohon maaf Pak Ucu, mohon maaf. Ya, nilai hand raise. Punten Kang Ucu.
Oh iya, KBB. Benar, Ustaz. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama mengenai waktunya kapan ini akan dilaksanakan, gebiarnya mau kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengawas senior ini ada maksimal atau minimal atau ditetapkan satu saja dari setiap kabupaten kota. Kemudian yang ketiga saya lihat ini minimal unsur untuk penunjang dalam ini ya Pak Ketua tadi mengatakan bahwa kita akan dilihat dari kebersamaan. Ini bagaimana kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di provinsi ini untuk tanda buktinya biar di-share saja ke ketua Pokjawas masing-masing provinsi kabupaten kota, kemudian memperbanyak ke anggotanya ya. Kalau misalnya ada yang harus ada bukan diberilah, harus ada misalnya bekas dan sebagainya, itu tinggal ngobrol saja dengan ketua Pokjawas supaya tidak terlalu banyak. Saya kira ini kalau ditangani oleh Pokjawas provinsi ini terlalu banyak. Nah, misalnya kita akan mengadakan kegiatan webinar atau tempat, ya berikan saja kepada kami belangko itunya 4. Nah, kami akan mengisi orang-orangnya. Saya kira itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu Dinyati. Mohon maaf tadi saya salah menyapa. Maklum Ya. belum makan Pak. Selanjutnya di urutan di sini Ibu Nendah dari Cimahi, silakan Bu. Apa yang mau disampaikan kita 3 dulu. Ibu Nendah silakan. Mohon maaf, gelap sedang mati lampu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya beberapa pertanyaan saja, mungkin ini mengenai apa yang sertifikatnya akan dinilai. Kita tahu bahwa IRKM itu kan banyak sekali mengeluarkan workshop dan pelatihan, termasuk saya sendiri ikut TIK dan PASDA. Itu masuk ke penilaian itu satu. Kedua, saya mendengar statement dari Pak Pokjawas tentang kurikulum merdeka gitu ya. Dengan IT yang sangat luar biasa, mungkin tentang kurikulum merdeka pembinaan kita lebih tahu daripada kita pengawas. Saya sendiri Mohon maaf Bu, kayaknya mohon maaf kalau kita fokus dari PKPM dulu Bu ya. Kita fokus di PKPM dulu karena nanti kan ada acara khusus ya yang difasilitasi. Oh iya, itu aja mungkin yang saya sampaikan tentang sertifikat saja Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, terima Bapak kasih. Ibu, kita sudah masuk tiga pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Jadian, yang kedua dari Pak Ucu, dan yang ketiga dari Ibu Nendah. Kita 3 dulu mengingat waktu. Nah, nanti kita sambung. Silakan Pak Dr. Munif untuk menanggapi apa yang telah disampaikan. Yang pertama dari Pak Jadian tadi terkait dengan aplikasi dan penilai dari Kepala Kantor Kementerian Agama, ya, termasuk mohon untuk dibagikan ke peserta mengenai instrumen penilaian yang secara offline-nya. Kemudian dari Pak Ucu tadi menanyakan terkait waktu. Pak Ucu kalau lihat di jadwal itu penilaian itu kalau tidak salah pelaksananya tanggal 16 Mei sampai dengan 6 Juni. Atau penilaiannya sampai 16 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei. Ya, udah sebentar lagi Pak. Ya, udah sebentar lagi. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan usulan tadi agar jumlahnya tidak terlalu banyak, agar di-share dulu ya, kemudian dilaksanakan masing-masing mungkin maksudnya. Dan dari Ibu Nendah terkait dengan sertifikat ya. Dengan sertifikat, apakah ini termasuk sertifikat yang kegiatan hari ini? Atau yang tadi mohon maaf di-cut dulu Bu Nendah ya, mohon maaf sekali karena kita keput di PKPM dulu ya. Silakan Pak Dokter untuk menanggapi dari pertanyaan ini. Terima
Terima kasih atas beberapa responnya. Pertama dari Pak Jejen. Pak Jejen, bahwa penilaian kinerja pengawas madrasah itu dilakukan secara tatap muka antara tim penilai dengan yang dinilai. Hanya ketika melakukan proses input data terkait dengan nilainya, itu tidak menggunakan aplikasi manual, tapi aplikasi berbasis online. Yang ketika pada enter nilainya itu ya sudah masuk langsung karena berbasis online. Jadi bukan terkait dengan online kemudian via Zoom tidak, tapi dilakukan tatap muka. Itu yang pertama. Bahwa aplikasi yang offline ya seperti yang bagaimana, yang barusan saya sudah kirim di chat room itu sudah saya kirim dalam bentuk Excel. Bahwa idealnya seperti itu. Kalau kemudian bahwa di tingkat provinsi kemudian mengurangi jumlah instrumennya, ya bersyukur. Kalau menambah nggak akan mungkin. Kecuali ada tambahan ketika diuji oleh kepala kantor atau kepala kasih, pengawas diminta ngaji. Nah itu namanya instrumen tambahan. Kalau misalkan diminta membaca Al-Quran, itu namanya instrumen tambahan. Itu dari Pak Jejen. Bahwa instrumennya ya seperti itu. Nah, instrumen yang saya bagikan tadi adalah digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi diri. Sejauh mana, apakah dokumen yang dimiliki itu sudah terpenuhi semua atau belum. Kan itu sudah gampang, tinggal checklist. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat dengan sendirinya berapa poinnya. Minimal baik. Minimal baiknya adalah harus sama dengan nilai tahun sebelumnya. Jadi tidak boleh kurang. Kalau kurang, ada penurunan, itu sesungguhnya dalam aturan main, sertifikasi tidak bisa cair. Sama halnya dengan PKG, kalau terjadi penurunan nilai tidak boleh cair. Itu yang Pak Jejen. Sekali lagi, aplikasinya online, tapi pelaksananya kemudian waktu pelaksanaan tadi sudah dijawab oleh Pak Dinas. Sekitar Mei rentangnya, bahwa tanggal yang tadi disampaikan oleh Kang Adidas itu adalah tanggal fleksibel, artinya rentangnya Mei, cuma disepakati saja nanti oleh kepala kantor, kasih, dan ketua pengawas kabupaten kota. Nah, Kabupaten Garut Senin mau melakukan rapat koordinasi dengan tiga kepala kantor, guru pengawas untuk menyikapi persoalan. Jadi kita sudah fix nantinya bukti fisik harus rapat kumpulnya. Berikutnya jumlah pengawas. Jumlah pengawas juga sama, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang menentukan adalah kepala kantor Kementerian Agama. Tentu dengan pertimbangan koordinasi dengan ketua pengawas kabupaten kota masing-masing. Walaupun memang menjadi kewenangan penuh, tapi kan yang tahu persis data tentang pengawasnya itu kan katakanlah ketua pengawas. Makanya segera mungkin melakukan koordinasi. Sekaligus juga kalau bila perlu, di situ ketua pengawas bisa masuk sebagai tim penilai sekaligus memetakan ini dinilainya oleh siapa, ini dinilainya oleh siapa. Dengan pertimbangan tadi bahwa yang bersangkutan pangkat dan golongan yang bersangkutan. Berikutnya adalah terkait dengan sertifikat kegiatan. Tadi Pak Ketua itu menyinggung terkait dengan sertifikat kegiatan yang bisa dijadikan poin dalam aplikasi. Jadi kalau sertifikat diklat yang diselenggarakan oleh BPK itu pasti masuk unsurnya di pendidikan dan pelatihan. Tapi kalau kegiatan webinar, kemudian workshop seperti ini, itu bisa masuk unsur penunjang. Nilai angka kreditnya 1. Apakah ini bagian daripada proses penilaian kinerja pengawas madrasah? Di instrumen tidak ada. Penilaian kinerja pengawas madrasah itu hanya membidik 3 hal. Saya ulangi lagi, penilaian kinerja pengawas madrasah itu hanya membidik 3 hal secara umum. Pertama, pengawas itu dituntut punya kemampuan membuat perencanaan, yaitu dari program kan. Yang kedua, dituntut untuk punya kemampuan melaksanakan, berarti dengan bukti fisik
seperti surat keterangan kepala, mungkin foto dan sebagainya. Yang ketiga, punya kemampuan untuk melakukan evaluasi. Sebagaimana guru kompetensi pedagogika adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Maka tiga hal tadi menjadi unsur pokok yang kemudian dijabarkan menjadi berapa? 4 komponen. Yang tadi sudah saya jelaskan. 4 komponennya yaitu pertama adalah penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi hasil pelaksanaan program. Tambahannya 1, yaitu bimbingan dan pelatihan. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali nanti dalam penilaian kinerja pengawas madrasah sertifikat aktivitas Bapak Ibu diperiksa sebab ini bukan penilaian angka. Kecuali pada saat SKP, SKP itu beda lagi, sasaran kinerja pegawai. Nah, di situ harus semua unsur termasuk pengembangan keprofesian pengawas masuk ketika membuat PTK harus ada dan sebagainya. Itu kira-kira. Dalam penilaian kinerja pengawas itu sama dengan penilaian kinerja guru. Kalau Bapak Ibu melakukan penilaian kinerja guru, kan tidak ada sertifikat yang diperiksa. Hanya melakukan pemantauan, kemudian pengamatan proses pembelajaran itu dari mulai sebelum, kemudian pada saat pelaksanaan, dan setelah, tambah dengan pemantauan. Itu saja. Itu kira-kira. Terima kasih. Nah, yang terkait dengan Pak Ucu ini, saya belum jelas ini sertifikat yang dimaksud dengan sertifikat apa. Sertifikat yang dibuat oleh Pokjawas, kalau misalkan mau dibuatkan, maka sesuai dengan instruksi dari Pak Ketua tadi, kami dari sekretaris, dari pihak pemerintah siap membantu. Punten sekedar maksud saya kan TIK Pak Munib, itu ada penilaiannya tidak gitu? Ya. TIK yang oleh punya sertifikat TIK, Pak. Sebagai TIK, kemudian ada BIMTEK dan sebagainya gitu. Itu maksud sertifikatnya diakui tidak gitu. Maksudnya gitu, Pak. Sertifikat TIK gimana maksudnya, Bu? Ya, sebagai yang tim inti RKAM itu, Pak, sama fasilitatornya gitu. Punya sertifikat BIMTEK kan gitu. Nah, itu. Apakah diakui atau tidak gitu maksudnya gitu, Pak? Diakui sebagai apa maksudnya? Dinilai maksudnya. Dalam angka kredit pasti diakui. Tapi maksudnya kategori unsur penunjang. Jadi ada. Dan tadi Pak Ketua sudah menjelaskan sebagai penilai itu, Pak Ketua menjelaskan bahwa yang diakui untuk menjadi diklat itu yang cukup ya. oleh PJK saja secara resmi. Dan kaitannya dengan kepengawasan secara resmi. Di luar itu tidak diakui. Di luar itu penunjang. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan sesi kedua. Kita ada waktu kurang 1 jam lagi. Yang pertama dari Ibu Yuwan Martina, yang kedua dari Bapak Haji Pipin Tazijin Cianjur, yang ketiga dari Ibu Muslihat Ciamis. Silakan Ibu Yuwan Martina, apa yang mau disampaikan dalam diskusi ini? Baik, terima kasih Pak Endas, Pak Haji Munib atas kesempatannya. Alhamdulillah nih ada acara ini, saya sangat senang sekali membantu kita semua. Pertanyaan saya sedikit, ini tadi tim penilai ada 3 orang ya Pak, Kepala Kemenak, Pak Kasih dengan pengawas senior. Yang pertanyaan saya itu bagaimana seandainya misalnya, tadi kan dijelaskan juga golongannya minimal sama atau lebih tinggi. Nah bagaimana kalau misalnya golongannya masih lebih tinggi yang dinilai, bisa tidak misalkan Pak Kasihnya misalkan golongannya apakah tadi sudah jelas ya Pak Kasihnya misalkan kalau golongan tadi sudah jelas kayaknya minimal sama. Iya, kemudian kalau misalkan sudah jelas tadi kan apakah diambil misalkan dari Kasih dari kabupaten kota lain atau bagaimana, apa tetap di kota itu? Terima kasih. Untuk penilaian udah jelas tadi disampaikan oleh Pak Munib bahwa maksimal yang kata ya ke 4, nggak bisa ke 4B atau ke bawah 3D ya. Ke bawah kan gitu sudah jelas itu. Dan paling juga Pak, ini mohon maaf sedikit Pak, ini ketika Pak Kasih Penmat dengan kepala kantor. Nah, kepala kantor lebih rendah dari kita gitu, itu aja barangkali itu. Recording in progress.
Ini dari Pak ini Glenn Majalengka nih. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Hari ini mohon dijelaskan lagi. Ya, mohon dijelaskan seandainya tim penilainya itu Pak Kasih atau Pak Kepala Kemenagnya lebih tinggi yang dinilai begitu. Lebih rendah. Maaf. Ya, Biasanya lebih rendah. struktural lebih rendah, Pak ya. Iya. Kebanyakan struktural lebih rendah Iya, biasanya. betul. Betul. Biasanya fungsional lebih tinggi, Pak. Ya, silakan, Pak. Karena jabatannya bukan karena golongannya ya. Kalau kasih sama kepala kemenag. Betul. Sepertinya begitu karena jabatannya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita cukup masalah tim penilai ya. Oke, Kita siap. lanjutkan pertanyaan yang kedua dari Bapak Haji Pipin Tajudin Cianjur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya satu yang ingin saya tanyakan. Apakah di Juknis atau di pedoman penilaian PKPM itu ada rasio tidak pengawas yang dinilai, misalnya satu tim yaitu kepala, kasih dan pengawas senior itu menilai 10 pengawas atau 8 orang pengawas misalnya, sehingga nanti akan kita perlukan berapa pengawas senior yang diperlukan di kabupaten kota. Apakah ada rasio seperti itu atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya diperlukan 2 pengawas senior, berarti kalau begitu ada 2 tim mungkin ya. Persepsi saya seperti itu. Misalnya tim pertama adalah kepala, kasih, dan pengawas senior A. Kemudian tim penilai 2, kepala, kasih, dan pengawas senior B. Apakah seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang terakhir, pertanyaan sisi 2 kepada Ibu Muslihat dari Ciamis, silakan. Terima kasih Pak Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi sebenarnya sudah sedikit tercover gitu. Cuman begini Pak, dalam tim penilai itu ada 3, yaitu kepala kantor, kasih penmat, dan pengawas senior. Nah, untuk penilaian itu kan minimal golongannya sama atau di atas yang dinilai. Nah, andaikan mohon maaf ini ya, saya golongan 4C sendiri ya. Nah, itu kira-kira yang menilai itu siapa? Nah, kebetulan umpamanya ini kepala kantor dengan kasih khidmatnya golongannya di bawah gitu. Itu satu. Yang kedua, ini mungkin untuk Pak Endas ya, pembuat instrumen Pak Endas. Untuk instrumen pengawas muda dengan madya itu kan ada bedanya. Ya, betul. Nah, dalam perbedaan itu apakah tidak akan mengurangi pada skor? Itu. Oh, tidak. Ya. Soalnya nanti maksimal dengan itu, dengan pendapatan nanti. Tidak akan mengurangi. Ya. Terima kasih, berarti sudah terjawab. Nah, yang ketiga, saya mohon untuk instrumen aplikasi PKPM ini, kalau bisa itu memang betul Pak, harus di-share kepada pengawas supaya pengawas ini membuat EDM lah gitu ya, evaluasi. Sudah Udah barusan Bu di chat Bu. Oh ya, terima kasih Pak Didin ya. Di chat ada. Pak Didin barusan saya chat. Iya Bu. Atau nanti kita di WA minta di-share lagi di WA biar mudah. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, namun yang pertanyaan pertama tadi sudah terjawab karena terkait dengan pangkat golongan penilai. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Jipin Cianjur terkait dengan rasio jumlah penilai. Rasio jumlah penilai dengan rasio pengawas yang dinilai itu. Tadi asumsinya ada beberapa tim. Kemudian yang ketiga dari Ibu Muslihat itu terkait tadi dengan hampir sama ini, ketika kepala kantor dan Pak Kasih lebih rendah golongannya. Nah, termasuk pengawas yang golongan 4C menilai, dan di antara beberapa temannya ada yang 4C juga itu. Terima kasih, silakan Pak Haji Munib untuk dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama adalah nilai tadi terkait ada 2 hal yang perlu kita sampaikan. Pertama menyangkut tim penilai, yang kedua adalah perolehan nilai. Untuk tim penilai
berkaitan dengan kepala kantor dan kasih penmat, golongan berapapun tidak ada persoalan menilai golongan berapapun. Karena kepala kantor dan pegawai Ini yang agak gaduh. Mohon di mute itu suaranya siapa? Saya tutup dulu semua. Ngobrol Orbina. Baik, saya lanjut. Jadi kepala kantor sama kasih penmat itu ketika dia menilai, walaupun golongannya lebih rendah dari yang dinilai, adalah karena kewenangannya. Maka karena kewenangannya itu, maka dibolehkan, tidak ada persoalan. Sebagaimana kepala madrasah, ketika dia melakukan penilaian kinerja itu, boleh jadi bahwa kepala madrasah pangkatnya lebih rendah dari guru yang dinilai. Tetapi karena kewenangannya maka dibolehkan. Ya. Yang kedua, agar supaya tidak terjadi penilaian yang rendah buat siapa dari kasih atau kepala kantor, sebaiknya saran saya melalui ketua Pokjawas di tingkat kabupaten kota masing-masing membuat daftar penilaian yang terkait dengan hasil penilaian kinerja pengawas pada tahun sebelumnya. Jadi raport nilai kinerja pengawas tahun sebelumnya. Si A berapa? Kalau sebelumnya nggak ada penilaian gimana Pak Menip? Ya harus dibuat. Makanya saya bilang kalau hari SKP-nya muncul tapi itunya nggak muncul kan jadi lucu. Nah paling tidak minimal pada terakhir golongan, pada terakhir golongan waktu pengawas ketika kenaikan pangkat itu nilainya berapa? Nah, sebab pada saat kenaikan pangkat pengawas itu kan pasti disertakan penilaian kinerja pengawas. Nah itu harus disertakan. Nah nilainya berapa? Nah dari situ kemudian minimal saman atau kalau misalkan mau dinaikkan 1, kalau enggak disamakan terus. Katakanlah pada tahun kemarin raportnya disampaikan kepada melalui ketua Pokjawas dimintakan, kemudian ketua Pokjawasnya ngarewos kasih dan kepala kemenang. Pak Kepala, Pak Kasih, ini sebagai bahan pertimbangan tahun kemarin nilainya segini. Jadi untuk tahun sekarang minimal sama, maksimal yang paling lebih tinggi dari itu sedikit. Nah diselesaikan saja dengan jabat tangan gitu. Beres. Itu kan ketua Pokjawas harus bisa. Kalau nggak bisa menyelesaikan seperti itu ya namanya tidak melakukan koordinasi. Kan mumpung penyelesaiannya bisa diselesaikan. Mumpung penyelesaiannya diselesaikan di tingkat kabupaten kota masing-masing. Mantap. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi sebelum dilakukan penilaian kinerja pengawas, ketua Pokjawas harus menginventarisir hasil penilaian kinerja pengawas pada tahun sebelumnya. Itu yang direkap kemudian sampaikan kepada ketua kepada kepala kantor dan kepala kasih, kepala seksi. Ini Pak hasil penilaian tahun kemarin. Ya minimal Bapak harus ngasih nilai sama, maksimalnya boleh silakan naik. Tapi naiknya jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh nggak enak. Yang berikutnya adalah tentang jumlah proporsi. Berapa sih? Ya kalau idealnya sebetulnya satu orang tim penilai itu untuk menilai pengawas adalah paling tidak maksimalnya 5. Maksimal itu ideal itu. Kalau kepala kantor ya karena dia menilai semuanya ya berapa jumlah pengawasnya. Bagaimana tadi Pak Pipi yang sampaikan mungkin akan terjadi banyak tim, betul. Jadi jumlah tim penilaian kinerja pengawas di tingkat kabupaten kota itu tergantung berapa jumlah pengawas senior yang ditunjuk. Kalau jumlah pengawas senior yang ditunjuknya misalkan ada 6 orang, maka jumlah timnya ada 6 orang. Kepala kantor kasih sama pengawas senior 1. Kepala kantor kasih pengawas senior 2. Kepala kantor kasih pengawas senior 3. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu supaya tidak terjadi kekeliruan penilaian secara online, walaupun nanti semua tim penilai itu yang diajukan oleh kepala kantor Kementerian Agama akan diundang oleh Kanwil lewat Zoom terkait dengan sosialisasi bagaimana menggunakan aplikasi online. Tetapi bisa saja ada misleading. Nah, oleh karenanya supaya tidak terjadi misleading seperti itu,
oleh Bapak Ibu sebagai pengawas senior yang ditunjuk penilainya, lihat itu instrumennya sama persis atau tidak dengan yang saya barusan kirim. Kalau ternyata sama persis, maka jadikan itu sebagai manual awal dulu, berkoordinasi dengan Kasih dan Kepala Kemenag supaya tidak terjadi kekeliruan. Kan kemarin waktu penilaian kinerja kepala madrasah kan banyak yang keliru menggunakan aplikasi online, jadi ada yang diulang. Itu supaya tidak keliru. Kemudian sudah jelas sudah semua ya. Munib, kalau bukti fisiknya yang tahun berapa Pak Munib? Bukti fisik ke 1 tahun Pak. Ya, yang tahun berapa? Ya tahun 2021. Jadi tahun 2022 itu Berarti tahun 2022. Berarti menyesuaikan ya? Ya, menggunakannya tahun anggaran. Ya, di sini ada 6 penanya lagi dan tangan yang terlihat. Untuk itu ke Pak Yani, silakan Cianjur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaan yang sudah disampaikan tidak diulang lagi. Enggak dong. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Kedua, Kang Ajit, kemudian Kang Munib, kemudian Kang Tatang yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Jadi dalam bentuk ini pertanyaan Kang, kita kan sudah melaksanakan penilaian kinerja pengawas yang tahun 2021 untuk mengisi SKP. Itu sudah Pak Kasih, kita sudah bikin tim, dibagi-bagi yang berdasarkan proses sesuai dengan juknis. Kemudian tim penilainya juga sama seperti yang diharapkan yang seperti sekarang. Kemudian hasilnya Pak Kasih sudah marah, kemudian Pak Kepala Kemenag pada posisinya juga sudah menandatangani ya. Jadi ketiga belah pihak itu sudah menandatangani sehingga itu sudah menjadi dokumen, kemudian sudah diupload juga ke Simpel ya. Sudah diupload juga oleh para pengawas ke Simpel gitu ya. Nah, saya nanya kalau untuk kegiatan penilaian sekarang itu apakah fungsinya untuk apa gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah bisa enggak diusulin berjabatan tangan antara pengurus Pokjawas Provinsi dengan bidang Pedmat misalnya itu ya. Kita untuk yang sekarang kalau tadi saya dengar fungsinya karena kami tidak punya data tentang kinerja pengawas, apa kita tidak cukup dengan mengupload hasilnya kepada aplikasi yang dibuatkan secara online oleh Kanwil gitu ya. Itu yang pertama Kang Haji Munib dan Kang Ajit. Nah, kalaupun nanti mau melaksanakan lagi kegiatan PKKM ya tepat pada waktunya nanti. Jadi untuk kebutuhan SKP tahun 2022 misalnya gitu. Jadi mungkin sekitar bulan November gitu Kang. Kira-kira bisa nggak diusulin gitu ya. Ya, tapi kalaupun mau dilaksanakan ya tidak masalah juga. Kita siap gitu ya. Hanya ya ini tasilul hasil gitu ya. Tasilul hasil. Kemudian ketika persenjataan kurang, lalu fungsi yang kemarin apa gitu. Kemudian, yang kedua, ini kan kita zamannya efektif efisien gitu ya, terkait dengan bukti fisik. Apakah bukti fisik itu mutlak harus di print out atau cukup sekarang kan zamannya enak ya kita dibuat aja dalam bentuk PDF kemudian dibuatkan dalam satu file, itu lebih efektif, lebih efisien sebab numpuk berkas mungkin habis 5 rim gitu ya hanya untuk 1 hari, kemudian berikutnya di kilo menjadi bahan untuk punya modal gitu ya, itu kan lebih efektif, lebih efisien. Begitu kira-kira Kang Haji Munib, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk mempermudah selanjutnya tadi urutannya kelihatannya Bapak Sarjan dulu tadi. Sarjan tapi tangannya udah diturunkan, nggak ada yang tanyakan, kalau enggak akan diserahkan ke Pak Hasan. Tambah satu lagi. Ini tambahan. Si Jejen, tambahan sedikit. Oh, yang tadi udah Pak ya? Enggak, ya Pak Jejen nih, tambahan sedikit. Kang Jejen. Oh, ini mengenai penilaian, Kang. Halo. Ya. Iya, Kang, halo. Sedikit. Kalau mengenai penilaian, itu harus melihat kepada S29F. Ya, jadi artinya ke simpatika harus matching. Kalau penilaian secara PPKM itu menurun,
atau di simpatika itu gede, nah artinya akan mempengaruhi Pak. Jadi artinya semua penilai itu harus melihat S29F. Berapa nilainya di situ para pengawas? Terima kasih. Ini sudah ada Pak, tinggal dipermulakan ke aplikasi. Silakan Pak Hasanuddin dari Bekasi ya. Pak Hasan. Pak Hasanuddin. Kalau tidak Pak Suprianto dari Bekasi juga. Oke, siap, terima kasih. Ya. Mohon izin satu pertanyaan. Barangkali. Pak Munib mohon pencerahan. Dari tadi saya membaca ada satu statement yang menyatakan bahwa penilaian kinerja pengawas tidak boleh menurun. Mohon nanti saya dijelaskan menggunakan regulasi yang mana. Kalau yang saya pahami yang tidak boleh menurun adalah perilaku dari ASN itu yang nggak boleh turun, tapi kalau kinerja ada fluktuatif, boleh naik, boleh turun. Ini mohon nanti dijelaskan menggunakan regulasi yang mana kok penilaian kinerja tidak boleh turun. Yang kedua, untuk masalah penilaian kinerja yang mungkin dikatakan setara dengan PKG, saya setuju dengan Pak Jejen tadi sebenarnya bahwa untuk membuat rekapan sebenarnya cukup gampang. Ambil aja dari penilaian kinerja yang ada di S3536 tuh ya, di Simpatika, itu sudah punya acuan, betul Pak Jejen. Jadi mungkin dua hal itu aja, tapi yang paling mendasar saya ingin dijelaskan penilaian kinerja pengawas madrasah tidak boleh menurun. Ini dasar hukumnya dari mana? Yang kita tahu yang nggak boleh menurun adalah perilaku Pak Suprianto cukup? Ya cukup Pak. Ya, di sini ada dua lagi ya. Saya tahu lah untuk dua orang lagi. Pertama Pak Cece Saipudin, yang kedua Pak Suripto dari Karawang. Silakan Pak Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal yang ingin ditanyakan sudah banyak yang ditanyakan dan tinggal tunggu jawabannya. Cuman saya menambahkan sedikit Pak terkait dengan adat desa Pak. Apa maksudnya? Ketika kita kedatangan tim penilai itu yang dari Kanwil ataupun dari mana, apakah memang lipanya dikembalikan atau ya adat desanya itu dikembalikan ke Pokjawas atau bagaimana itu? Apakah memang tidak ada lipanya gitu Pak? Itu maaf saya nanya. Pengawas sama pengawas. Iya. Nggak, artinya kan ketika kita terjun ke lapangan jadi asesor itu kan seperti itu. Nah ini adat desanya seperti apa gitu? Apakah memang kita ini tidak ada atau bagaimana? Ya mohon ada perbandingan dari lain. Nah, seperti itulah. Makanya saya ingin ada kesamaan setiap kabupaten terkait dengan adat desa. Iya, adat desa kan seperti itu. Betul. Ada gratifikasi Pak, ada gratifikasi itu. Timuran. Sudah ya. Satu cukup. lagi. Ya, satu lagi ini kebetulan yang tangannya ini terangkat, satu lagi Pak Suripto dari Karawang. Ini mungkin terakhir, Pak Suripto dari Karawang, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu semuanya. Sedikit barangkali ingin saya kemukakan terutama kepada Dr. Munib barangkali terkait dengan instrumen penilaian yang PKPM tersebut Pak. Dari apa yang telah tadi dipaparkan oleh Bapak, kalau berdasarkan dari pedoman penilaian kinerja pengawas yang dari tahun 2014 itu sudah terbit itu bahwa penentuan hasil penilaiannya itu berdasarkan pernyataan banyaknya iya dan tidak di sana itu. Kemudian dihitung nanti total pernyataan dia dibagi dengan total indikator dikali 100% mendapatkan skor berapa gitu. Nanti kemudian kalau misalkan skornya itu dari 75 sampai 100% baru 4,
kemudian 50 sampai 75 baru 3. Yang saya baca, yang saya tahu di pedoman seperti itu. Apakah tadi kira-kira di instrumen yang tadi sudah ditemukan itu sudah sama seperti itu atau belum ya Pak? Saya tadi masih kurang begitu jelas. Terima kasih, barangkali itu saja Pak apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ada 4 penanya. Ini mungkin penanya yang terakhir karena tidak ada lagi yang tangannya terangkat. Pertama dari Pak Yani Yuloh, Ketua Pokjawas Kabupaten Cianjur. Dengan kondisi Cianjur yang sudah melakukan PKPM kemarin atas dasar untuk pemeriksaan SKP termasuk untuk kenaikan pangkat beberapa pengawas. Nah, bagaimana tadi sudah sebagian ditanyakan, apakah perlu lagi melakukan penilaian atau tidak? Kemudian yang kedua, melalui bukti fisik, apakah harus dicetak atau di-print atau cukup dengan difailkan? Kemudian dari Pak Jejen terkait dengan penilaian berbasis yang dasarnya dari yang sudah ada di S29F ya, simpatika. Itu penilaian pengawas. Kemudian yang dari Pak Supriyanto, nah itu terkait dengan apa ya? Hampir sama dengan S29F. Kemudian mengenai regulasi, apakah nilai itu tidak boleh menurun gitu untuk kinerja, itu regulasinya bagaimana? Dan terakhir dari Pak Cece itu terkait dengan adat desa ini, itu pakainya seperti apa gitu? Maka silakan Pak Dr. Munif, silakan untuk menanggapi. Kayaknya ini yang agak berat dari Pak Yani, karena Cianjur ini sudah melaksanakan gimana? Terima kasih atas responnya. Pertama, sesungguhnya di tingkat kabupaten kota, seprovinsi Jawa Barat atau se-Indonesia itu adalah sudah melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah, penilaian kinerja pengawas. Itu sudah ada harusnya. Sebab kalau penilaian kinerja pengawasnya belum dilakukan, kok kenapa bisa melakukan verbal? Saya ulangi lagi, bisa melakukan verbal di bulan Januari, Februari di simpatika. Kan di simpatika itu kan S29D itu adalah munculnya dari hasil penilaian kinerja pengawas madrasah. Harusnya penilaian dulu. Kalau pengawas, kalau untuk guru itu kan S29A, di situ disertakan ada nilai kinerja guru dan ada nilai tugas tambahan sebagai kepala. Jadi sesungguhnya apa yang sekarang sudah ada di simpatika itu hasil dari penilaian kinerja, termasuk pengawas. Mungkin barangkali ada kabupaten kota yang belum melaksanakan, ada yang sudah melaksanakan. Yang belum melaksanakan masuk ke simpatikanya, berarti yang penting asal selamat, kan begitu? Iya. Iya, betul. Kan harus dilakukan. Nah, kalau Kabupaten Garut kan sudah sama dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Yani dari Kabupaten Cianjur. Nah, alternatifnya apa? Kalau di Garut akan melakukan 2 negosiasi, Pak. Negosiasi yang pertama adalah kemarin kita sudah melakukan penilaian kinerja pengawas, bukan hanya sekedar merupakan agenda rutin tahunan, tetapi juga bagian dari tuntutan verbal aplikasi simpatika. Cuman dinilainya adalah baru oleh sesama. Jika kepala Kemenag dan kepala Kasih dan Kasih itu merasa keberatan, ya silakan diulang. Kalau tidak merasa keberatan, punya 2 alternatif. Alternatif pertama adalah cukup nilainya saja kita kirim, kemudian tanpa harus dilakukan, katakanlah tidak tanpa harus dilakukan wawancara, hanya lakukan input sesuai dengan hasil yang sudah ada, print out-nya melalui aplikasi online. Jadi ketika menilai itu di aplikasi online, input yang sudah ada aja data hasil penilaian. Atau alternatif kedua adalah ketika melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi online, inputnya tetap dilakukan, nilai seperti itu, cuman penggalian datanya dalam konteks wawasan melalui wawancara. Prinsipnya berarti kedua aspek tadi, kedua alternatif tadi diselesaikan secara adat kekeluargaan melalui silaturahim. Ketua Pokjawas komunikasi dengan kepala kantor dan kasih. Karena di situ tim penilainya. Awas, bukan dengan Kanwil. Sekali lagi, dari pihak Kanwil tidak ada yang menjadi tim penilai. Dari Kanwil itu hanya bersifat monitoring. Jadi
datang pada saat mungkin lagi pelaksanaan, mungkin ada yang datang, mungkin ada yang tidak. Tapi bahwa setiap pelaksanaan penilaian kinerja pengawas yang dilakukan di kabupaten kota di se-Jawa Barat ini pasti nilainya akan masuk ke provinsi. Kalau kemarin-kemarin kan enggak, karena berbasis aplikasi online yang dibuat oleh admin provinsi. Itu kira-kira. Jadi kata kuncinya adalah silaturahim atau selesaikan secara adat. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu kan sesungguhnya bisa saja dijadikan sebagai basis data sebagai pihak provinsi untuk mengambil kebijakan. Mengambil kebijakan apa? Ya, boleh jadi bisa saja mengambil kebijakan untuk rotasi pengawas, bisa saja begitu, atau memberhentikan pengawas, bisa saja. Tapi kan data real menunjukkan bahwa di Jawa Barat ujung-ujung berhentikan, pengawas kita masih kurang banyak. Logika sederhananya begitu kira-kira. Jangankan dirotasi begitu, untuk di kabupatennya sendiri saja sudah puyeng, apalagi kabupaten orang lain. Kecuali dengan sistemnya dinas, pengolahannya beda, yaitu pengawas alia di tingkat SLTA dikoordinir langsung di tingkat provinsi. Barangkali boleh. Cuman kita kan belum menerapkan itu, hanya di tingkat kabupaten kota aja dia masih kewenangan. Kemudian bagus ini pertanyaan terkait dengan simpatika apa sih penilaian kinerja. Apakah penilaian kinerja itu hasilnya harus turun, apakah harus tetap, atau harus naik terus? Begini Pak, ada kasus di beberapa kabupaten kota ketika input nilai PKG, saya ulangi lagi, ketika input nilai PKG guru lebih rendah dari tahun sebelumnya, ternyata sertifikasinya tidak bisa cair. Walaupun di dalam regulasi tidak diungkapkan secara tuntas. Makanya saya sering memahami bahwa penilaian kinerja baik kepala, guru maupun pengawas itu menyangkut penilaian terkait dengan kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh profesi guru, kepala maupun pengawas bisa saja bertambah, bisa saja berkurang. Tergantung moodnya. Jadi bisa yazid, bisa wayangkus. Boleh jadi tahun sekarang bahwa kinerja kepala, kinerja guru, kinerja pengawas turun. Tahun depan bisa saja naik. Tahun berikutnya bisa saja sama. Nah, jadi tidak bisa kalau kemudian dipukul rata kinerja seorang kepala madrasah, pengawas atau guru, kemudian setiap tahun harus naik. Bahwa ada saran dari pengambil kebijakan bahwa setiap tahun minimal sama bahwa harus naik, ya. Sebagaimana kita juga dalam konteks kehidupan beragama, bahwa iman kita minimal standarnya adalah sama. Bahwa setiap tahun, tiap hari, tiap jam harus ada peningkatan. Memang sebagai sebuah kebijakan. Sebab itu menunjukkan bahwa kinerja kita semakin bagus. Kalau kinerja kita semakin bagus itu kan berarti menunjukkan bahwa kompetensi kita semakin meningkat. Nah, kira-kira seperti itu. Bahwa di dalam regulasi tidak tertuang. Kalau urusan perilaku tidak ada kaitannya dengan kinerja, Pak. Kaitannya adalah dengan sasaran kinerja pegawai. Tidak ada kaitannya dengan penilaian kinerja pengawas. Tapi kalau perilaku kaitannya dengan sasaran kinerja pegawai. SKP terakhir itu. Jadi sekali lagi bahwa untuk Bapak sampaikan apakah ada regulasinya atau tidak ada. Memang di regulasi tidak mencantumkan. Tapi bahwa kinerja seorang ya memang harus menunjukkan baik. Dan menurut Imam Ghazali kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kalau hari ini sama dengan hari kemarin kita sudah masuk kategori orang yang berubah. Cuman beberapa kasus terjadi ketika input PKG itu nilai lebih rendah dari tahun sebelumnya, itu tidak cair dipersoalkan. Nah, sekarang apakah ini merupakan regulasi itu kan bukan Gimana tuh cair ah? Ada Pak, kasus Pak. Di Garut ada kasus terjadi, nilai PKG itu kalau lebih rendah. Nah sekarang pengawas, kita coba saja penilaian kinerja pengawasnya masukkan di simpatika lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kalau kemudian ternyata tidak cair, nah itu berarti ada persoalan yang bertentangan dengan regulasi.
yang seharusnya ada di regulasi tidak diatur. Nah itu kira-kira untuk menjawab apakah di regulasi ada atau tidak ada, tidak ada. Cuman karena berbasis kasus tadi, minimal bahwa untuk penilaian kinerja minimal sama dengan tahun sebelumnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau misalkan Bapak menganut kepada aspek regulasi memang tidak ada, maka boleh saja bahwa penilaian kinerja tahun sekarang bisa lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Kemudian tadi saya sampaikan yang baju hadirnya dari Kanwil, sekali lagi hadirnya dari Kanwil bukan sebagai monitor, sebagai tim monitoring, bahwa kemudian ya, bahwa dia kemudian datang ke situ perlu diselesaikan secara adat, silakan dikoordinasikan oleh ketua Pokjawas sama kepala dinas, kepala proteksi. Nah, tidak bisa kita melakukan sebuah nilai yang sama dengan lagu Indonesia Raya. Kan suap paduan suara kan beda-beda. Garut itu kan jumlahnya 41 begitu. Cianjur jumlahnya berapa? Itu kan mesti berbeda-beda lagunya. Not, nata, ritme, dramanya juga disesuaikan saja. Kuningan not kecil. Bahwa untuk monitoring itu sudah ada di mana di tingkat Kanwil, memang sudah ada. Tapi kalau ada penilaian operasional itu, itu. Pak. Halo. Kemudian terakhir adalah untuk menjawab yang terkait Pak Pipin, bukan Pak Pipin, Pak Surito. Pak Surito betul bahwa di instrumen itu adalah ya tidak. Makanya di dalam aplikasi yang ada ini, ya tidaknya menggunakan conteng. Ketika sudah diconteng itu terpenuhi semua, nanti diakumulasikan. Makanya boleh Bapak Ibu lihat di sini ada, saya share screen saya. Punten Pak Jejen, Kang Jejen punten sepak bola. Aduh. Pak Jejen. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi. Nah, di sini dalam aplikasi penilaian, kalau Bapak Ibu lihat, setelah kita conteng-conteng itu menunjukkan bahwa ya dan tidak. Artinya, apakah kalau tadi itu kan di mana di Juknisma sifatnya umum. Kalau sifatnya umum itu cuman ada berapa butir pertanyaan. Coba bisa Bapak Ibu lihat kalau kita mengikuti Juknis yang sebelumnya. Contoh misalkan. Ini yang pengawas muda. Nah, ini yang saya juknik sudah saya convert ke Excel. Pertanyaannya kan memiliki program pengawasan tahunan memenuhi 6 aspek, ya tidak. Kalau hanya menjawab ya tidak, pertanyaannya adalah kalau dia memenuhinya cuma 3 unsur, apa Bapak Ibu jawab ya atau tidak? Kalau memenuhinya 1 unsur, apa dijawab ya atau tidak? Nah, model seperti ini perlu dibuat sebuah rubrik untuk lebih detail, sehingga dengan rubrik lebih detail akan lebih melakukan proses penilaian lebih objektif. Ketimbang pertanyaan seperti ini langsung memiliki program pengawasan tahunan yang memiliki 6 aspek. Kalau ternyata pengawas tersebut aspeknya cuma ada 6, ya. Kalau aspeknya ada 5, ya atau tidak? Kalau aspeknya 4, ya atau tidak? Kan jadi bingung. Nah, perlu diberi penjelasan lebih rinci dari masing-masing item tadi. Ada 6, memenuhi 6, 5. Nanti kesininya sama, Pak. Di mana kesininya sama, kita bisa lihat dalam penilaiannya. Nah, nilai ini adalah jumlah yang diperoleh dari hasil skor keseluruhan, sum. Sum dari mana? C, ini 1, 4, terpenuhinya berapa? Ini kan ya tidak sebetulnya, kalau mau dikategorikan. Kemudian dibagi jumlah skor ideal. Skor idealnya itu 56. Karena skornya adalah 4 per butir itu kali jumlah instrumen pada komponen 1. Pada komponen 1 itu jumlah butirnya ada sekitar berapa? Ada jumlahnya 14. 14 kali 4 berapa? 50 100 sama dengan Juknis. Baru kemudian masuk ke nilai komponen.
bobot komponen untuk untuk komponen K1 itu adalah 10. Kalau K2 itu kan beda 30. K2 dan seterusnya beda kan bobotnya. Jadi bobotnya itu kan beda-beda, setiap komponen itu tidak sama. Kalau Bapak Ibu lihat setiap komponen itu, nah K1 bobotnya 10, K2 itu bobotnya adalah nah ini. K1 itu bobotnya 10, K2 itu 50, K3 10, kemudian K4 30. Nanti setelah diperoleh nilai dari masing-masing komponen tadi, kemudian kita konversikan dengan bobotnya. Jadi caranya seperti tadi, dibagi bobot kali 100, dikonversikan ke angka 100. Nah, maksud saya biar Bapak Ibu tidak terlalu ruwet bikin angka begitu, maka digunakanlah aplikasi yang sudah praktis, sudah mengcover. Hanya ini aplikasi yang praktis sudah mengcover ini adalah dianggap sudah lebih detail daripada pertanyaan yang jawabannya ya tidak. Nah, ini kan bobot komponennya berarti jumlah L1 nilai yang diperoleh 8393 itu dibagi bobot komponen 10 per 100. Jadilah nilai akhir. Nah, ini nilai akhir untuk K1. Makanya di skornya K1 itu adalah itu kira-kira yang terkait dengan tidak beda, cuman ini lebih didetailkan itu aja. Kalau kita menggunakan ya tidak, nanti sebetulnya di sini bisa saja. Adakah identitas? Ya. Dulu Bang, Ini pendahuluan ya atau tidak? Ya. Nah, jadi itu saja. Nanti kan kalau pertanyaan di sini sifatnya adalah secara. Itu kira-kira saya pikir beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Barangkali masih tambahan Pak Munif sebentar. Halo. Mangga. Mengenai waktu Pak Dokter, ini mengenai waktu sehubungan ke pengalaman kemarin PPKM kan kita mengadakan PPKM ya, PPKM online. Nah, itu kan apa itu aplikasinya itu diberikan misalnya 1 jam sebelumnya. Nah, bagaimana ini untuk menentukan misalnya waktunya, harinya, apakah nanti kita yang mengajukan atau misalnya dikoordinir oleh Jawas Provinsi untuk mengajukan ke Kanwil, Pak. Makasih. Itu aja Pak untuk waktu mah koordinasinya dengan ini aja apa sih? Dengan Kasih, dengan kepala kantor. Nanti kan beliau yang akan mengajukan. Oh iya. Perlu ada rapat koordinasi dulu. Nah, terkait dengan aplikasi online, makanya saya kasih aplikasi offline-nya tadi dari awal sejak dari mulai sekarang sudah dibuat dulu. Tetapi bagi yang sudah melakukan seperti Garut dan Cianjur, yang tahap awal dilakukan bukan membuat bukti fisik dulu, negosiasi dengan model 2 alternatif tadi. Apakah nilai yang sudah ada tinggal input saja ke aplikasi online begitu, atau alternatif yang kedua di samping input juga perlu ada wawancara dalam tanda petik untuk formalitas. Nah, itu diselesaikan oleh Ketua Pokjawas belum Otornya aku tuh yang penting tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya kan prinsipnya kan kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Yani bahwa Cianjur sudah melaksanakan penilaian kinerja pengawas madrasah tidak melanggar. Justru yang tidak melaksanakan penilaian kinerja pengawas madrasah itu yang melanggar. Ya kan di akhir tahun. Iya, kan munculnya nilai S29D di Simpatika buat pengawas itu. Sampai selesai pelaksanaan PM-nya belum. Kalau begitu banyak yang melanggar dong, Pak. Nah, itu makanya pelanggaran itu diselesaikan dengan syafaat dan maghfirah. Sebab yang namanya dosa itu ada maghfirah dan ada syafaat. Kalau datang syafaat dan maghfirah kemudian kita diampuni, maka kewajiban kita adalah untuk melakukan tasyakur. Kita pengampunan sambil salaman. Luar biasa. Luar biasa, cair dia. Kan persoalannya kan ayat Al-Qur'an
Nah, jadi fa'fuan Air we yang bajunya teh. fa'fuan Cair dulu boleh kalau 4 menit belum mau wastabir lahum dan istighfar wasyawirhum musyawarah. Pak Haji boleh bertanya enggak? Nah, Pak Haji teh. Ya, siap. Mangga Kang Adindas. Sudah selesai. Masih ada yang bertanya? Saya bisa bertanya enggak, Pak? Dah. Mangga. Pak. Mangga. Boleh? Kang Haji Indah, saya boleh Assalamualaikum masuk? warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kuningan, Pak. Mangga, mangga. Oke, rumah damang ya. Iya, alhamdulillah. Kan dia kebeh sayur. Satu hal aja yang perlu saya tanyakan, ini terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasah. Jujur aja Kuningan belum melaksanakan. Nah, iya, tadi kan tim penilai itu ada 3. Coba ya, tim penilai ada 3, Kemenag, Kasih, dan pengawas yang senior. Pertanyaannya, nanti yang menilai sebagai penilai dan pengawas siapa? Kemenang. Apa memang bebas dari penilaian? Andai Putri jadi penilai umpama. Oh tidak bebas. Jadi, makasih Pak Dokter. Ya. Dinilai ku Pak Kemenang. Ya, mohon satu-satu aja karena ini tambahan. Kang Atif dari Kuningan. Saya tim penilai di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Pak Haji Rahman selaku Ketua Pokja juga tim penilai Kementerian Agama. Kebetulan saya dengan Pak Haji Rahman golongannya sama, yaitu Aktif. Saya sebagai penilai, Pak Haji Rahman juga sebagai penilai. Maka Pak Haji Rahman dinilai oleh saya dinilai oleh Pak Haji Rahman. Selesai. Itu kan ada kesamaan nanti. Jadi jangan dipersulit. Gas yang penting beres, apa enten-enten. aja. Yang tidak boleh itu adalah pengawas senior dinilai oleh pengawas junior, itu nggak boleh. Salah. Betul. Tapi seniornya dalam arti golongan, seniornya diangkatnya belakangan. Kalau regulasi itu menyangkutnya golongan. Boleh jadi Kang Haji Adib pernah diangkatnya tahun 2022. Bahwa ketua Pokjawanya diangkatnya sudah lama tahun 2009. Tapi Kang Haji Adib karena 2022 tapi golongannya sudah lama, dia udah 4C begitu. Tapi ketua Pokjawa saya masih 4A, lebih senior. Antara gitu. Ya, makasih Pak Dokter. Ya gitu ya. Yes. Atur nuhun. Bu Yani tambahan barusan Bu Yani. Mohon, atur nuhun kan. Ya, atur nuhun kan deh. Atur nuhun Pak Ketua, Pak Sekjen ini senang sekali ya. Karena memang Tasik belum, apalagi saya kan baru ya. Jadi saya kaget-kaget juga nih. Mungkin yang saya ingin tanyakan adalah tadi kalau misalnya nilainya itu adalah lebih rendah dari yang kemarin, taruhlah misalnya itu di PPG nggak cair misalkan, apakah ada dampak lain nggak? Misal ketika kalau PKKM kemarin kan ada dampak ya, ketika misalnya tidak ini maka diturunkan menjadi guru. Nah, apakah di PKPM juga ada dampak? Tidak, jangan nanti kalau ada dampak saya keburu lagi Pak. Begitu barangkali. Iya, terima kasih Pak Aris. Ya. Bangga Pak Munib. Terima kasih Bu Yani. Kan tadi sudah saya jelaskan. Nilai kinerja pengawas itu ada 2 kepentingan. Pertama adalah kepentingan secara administratif untuk mengukur evaluasi diri kita sebagai seorang pengawas dalam bidang profesional. Yang kedua adalah input bagi pengambil kebijakan, yaitu pembina, dalam hal ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan Kanwil. Bahwa kalau kemudian hasil penilaian kinerja pengawas dari pengawas madrasah itu dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk rotasi dan menurunkan, nah
Nah, itu sah-sah saja. Saya ulangi, sah-sah saja. Tetapi kalau diambilnya hanya pada tahun ini, nah itu yang kemudian dijadikan sebagai pertanyaan besar. Secara regulasi tidak salah, tetapi secara etika, apakah kinerja pengawas hanya pada tahun ini saja? Kan tidak. Jadi tahun ini dilakukan, kemudian langsung dijadikan sebagai bahan, menjadi rujukan untuk menurunkan pengawas, menjadi jabatannya kepala, atau menjadi jabatannya guru, atau melakukan rotasi, maka saya dan Pak Haji Ajit yang paling depan langsung mengambil untuk melakukan negosiasi. Kenapa? Kira-kira begitu. Sip. Terima kasih. Sip, Pak Haji Munib. Terima kasih, Dokter. Ya, untuk kita ada ini closing statement dari Pak Ketua Pokjawas, kemudian ditutup doa oleh Ketua Pokjawas Kabupaten Cianjur ya. Silakan Pak Ketua Pokjawas untuk ini closing statementnya. Lah. Silakan Pak Ketua Pokjawas. Haji Ajit, enggak. Kayaknya udah ke masjid itu, Ajita. Udah ke masjid ya. Lagi sholat. Saya tutup Ya, aja ya. Iya, silakan Pak Belit, silakan. Iya, komunis saja. Pertama, terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan Zoom ini untuk membangun kesamaan persepsi dan tetap kompak untuk pengawas madrasah. Yang kedua adalah insya Allah beberapa aspek yang belum jelas, termasuk juga rekaman ini akan saya posting via YouTube. Termasuk kalau ada beberapa pertanyaan, insya Allah ke depan nanti akan diperjelas kembali. Terakhir, jika saya mendapatkan informasi lebih awal terkait dengan aplikasi online, saya akan sosialisasikan. Kemudian, paling terakhir sekali adalah dalam rangka menjadi pengawas, jadi kita bukan hanya sekedar menuntut pengambil kebijakan untuk tidak melakukan, katakanlah dalam tanda petik, kewenangannya dengan tidak memiliki aturan, tetapi juga kita sebagai pengawas tetap harus melakukan kinerja setiap tahun lebih baik. Dalam arti tadi yang sudah saya sampaikan, banyak hal yang belum kita lakukan secara sempurna, maka perlu kita perbaiki. Contoh sederhananya, ternyata masih banyak pengawas yang tiap tahun tidak melakukan penilaian pengawas. Mulai tahun sekarang, di bulan Ramadan, untung kesempatan bagi kita dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar untuk bertobat. Setelah itu, kita lakukan perbaikan ke depan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana tadi Imam Ghazali, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka kita masuk kategori orang yang celaka. Terima kasih. Atur nuhun kesadayana. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ketua Pokjawas Cianjur untuk memimpin doa. Pak Ketua Pokjawas Kabupaten Cianjur, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, bisa bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat kita. Pada hadinya kita terlibat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasi dalam Zoom kali ini. Mohon maaf yang sebelumnya atas apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa menekan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.